Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, berikut cara menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, sebelum masuk ke pembahasan menggunakan Google Meet, saya akan sedikit mengulas tentang cara merekam layar menggunakan aplikasi Bandicam. Langsung saja. Pertama harus mendownload dulu Bandicam, kemudian instalkan, kemudian tampilan pertama ketika membuka Bandicam seperti ini. Ini posisi sedang merekam. Kemudian setting di video, kemudian pengaturan. Di sini untuk memunculkan rekaman suara, ini volume, ini untuk memilih speaker yang akan digunakan, kemudian mikrofon yang terpasang, kemudian ke kamera. Ini kamera yang digunakan menggunakan kamera webcam, kemudian centang tambah overlay kamera web ke video, dan centang gunakan Chrome key, kemudian pratinjau kamera web di layar dicentang. Selanjutnya klik selanjutnya. Kemudian di sini untuk mengatur layar posisi kita sedang berada di kamera sebelah mana. Nah, di sini di atas posisi kita di atas, kemudian di atas kanan, di bawah kiri, di bawah kanan, dan ini full layar oleh gambar kita. Kemudian sesuaikan dengan ukuran kita di layar akan seperti apa, itu diaturnya di ukuran. Kemudian posisi X itu untuk mengatur kotak hitam ini mau rapat ke pinggir atau mau ke tengah, ini diaturnya di X. Kemudian Y itu posisi dari bawah, ujung bawah ke yang hitam ini. Ini di posisi untuk mengatur si kotak hitam ini. Kemudian ini warna agar transparan munculnya di kamera, itu bisa diklik pilih warna, kemudian pilih warna sesuai background yang terpasang di belakang. Jika background di belakangnya berwarna hijau, maka klik hijau kemudian pilih. Nah, itu akan terpasang di kamera kita, dan untuk mentransparankan warnanya itu diatur di kesamaan. Kalau perpaduan itu untuk sama mengatur transparan, cuman gambar kita kalau kesamaan itu untuk mengatur background agar tampilan kita background kita tidak terlihat. Selanjutnya ke statikus, ini untuk mengatur mouse atau kursor. Nah, ini bisa memilih gambar atau warna apa saja yang akan digunakan. Ketika mengklik itu akan muncul warna seperti apa. Nah, ini kemudian yang di kotak ini ada warna kuning. Nah, ini diaturnya di sini disorot. Ini untuk warna klik kiri, ini untuk warna klik kanan. Selanjutnya ke logo. Nah, di sini bisa menambahkan logo. Klik. Nah, ini posisi logo di tengah. Ini posisi logo di kanan, di kiri, di kanan, kiri atas, dan seterusnya. Nah, ini kemudian untuk mengatur transparansi itu bisa diatur di sini, transparansi logo. Jadi kita bisa memasang logo, misalkan besar di sini logo sekolah, kemudian diklik diatur di sini di transparansi.
Selanjutnya di teks. Nah, ini apabila ingin menggunakan teks di mana saja yang akan kita atur, misalkan di sebelah kanan, mau di bawah, di tengah, atau di mana saja itu diatur di sini. Klik overlay, kemudian ketika namanya, ketika nama, nah ini akan muncul nanti di atas, di bawah, mau di manapun bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu untuk menggunakan Bandicam. Selanjutnya ke pembahasan, yaitu cara menggunakan aplikasi Google Meet. Langsung saja buka Google Chrome atau di Edge juga bisa, di Mozilla juga bisa. Ini tutorial atau cara menggunakan laptop atau komputer. Kemudian cari Meet, Google Meet. Nah, tampilan Google Meet seperti ini sebelum memulai rapat. Selanjutnya, untuk memudahkan kita mencari Google Meet dan tidak langsung masuk ke Google Chrome atau aplikasi pencarian lainnya, kita bisa tambahkan Google Meet ini di desktop. Caranya, klik titik 3 yang ada di kanan atas, kemudian klik fitur lainnya, kemudian klik membuat pintasan, kemudian centang buka sebagai jendela buat. Nah, ini tampilan yang sudah kita tambahkan aplikasi Google Meet di desktop. Jadi tidak perlu lagi mencari Google Meet di mesin pencarian atau aplikasi pencarian. Selanjutnya kita klik Google Meet. Nah, di sini kita bisa memilih akun mana yang akan digunakan. Sini bisa memilih akun mana yang akan digunakan. Kemudian lanjut ke rapat baru. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Buat rapat untuk nanti itu hampir sama dengan mulai rapat instan. Itu hampir sama. Jadi ini bisa diklik buka rapat untuk nanti, kemudian salin dan kirimkan ke teman yang akan kita share yang akan mengikuti Google Meet. Nah, itu link sudah dikirim. Kemudian cara yang kedua yaitu mulai rapat instan. Kalau ini langsung masuk ke aplikasi, salin link, close, hampir sama tadi dikirim ke WA atau ke teman-teman kita yang akan mengikuti Google Meet. Selanjutnya yaitu menjadwalkan rapat. Yang terakhir, jadwal untuk menjadwalkan rapat. Klik jadwalkan di Google Calendar. Kemudian tambahkan judul. Rapat bulanan misalkan. Ini memilih nama, kemudian notifikasi munculnya Google Meet ini berapa menit.
Kemudian ini bisa menambahkan gambar. Selanjutnya, setelah menulis rapat bulanan, judul Meet yang akan kita gunakan, kemudian ini di sini bisa membuat gambar atau menyisipkan gambar atau deskripsi dari rapat bulanan ini. Bisa dengan memakai huruf tebal, miring, garis bawah, nomor, sisipkan link, dan hapus format. Nah, setelah diatur di detail acara, kemudian masuk ke cari waktu. Nah, di sini kita cari waktu yang akan kita gunakan untuk rapat. Kita pilih tanggalnya, tanggal berapa yang akan kita gunakan, kemudian waktu sampai jam berapa, dan di hari apa. Itu ada di cari waktu. Kemudian klik simpan. Nah, itu untuk rapat yang akan dijadwalkan. Selanjutnya, kita masuk ke isi dari Google Meet ini. Karena ini langsung rapatnya, misalkan kita klik mulai rapat instan, masuk tampilan seperti ini, kita klik salin untuk menyalin link, kemudian kita bagikan ke teman kita atau kepada yang mau mengikuti Google Meet ini. Klik. Tunggu sampai bergabung. Selanjutnya, menu-menu yang ada di dalam Google Meet ini ada yang gambar mikrofon ini adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan suara kita. Kemudian ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera, dan ini untuk presentasi atau yang akan kita tampilkan materi ke layar yang ada di Google Meet. Selanjutnya di sini untuk membuat papan tulis, mengubah tata letak dari peserta yang mengikuti Google Meet ini, kemudian ini untuk melayar penuhkan baik pembicara atau materi atau presentasi yang ditampilkan oleh pemateri. Kemudian ini untuk menerapkan efek visual, untuk teks, kemudian dan seterusnya. Kemudian klik setelan untuk mengubah mikrofon yang sedang terpasang, atau jika ada kendala di mikrofon apakah nyala atau tidak bisa diubah di sini. Ini sesuai dengan yang terpasang di laptop atau komputer kita. Selanjutnya ini untuk komputer, untuk speaker ya, suara yang keluar. Jadi orang lain ketika berbicara apakah muncul di layar atau tidaknya bisa dilihat di sini. Di sini juga tergantung speaker yang terpasang pada laptop atau komputer kita. Selanjutnya ke video, sama di sini apabila menggunakan aplikasi tambahan itu berupa webcam atau aplikasi penghubung ke handphone, itu bisa digunakan di sini, diaturnya di sini. Kemudian umum dan kontrol penyelenggara, itulah menu-menu yang ada di aplikasi Google Meet. Ini aplikasi Google Meet versi gratis, jadi tidak berbayar. Kalau versi yang
pemberian dari Kemendikbud itu berbeda lagi. Bisa merekam hasil meeting yang kita lakukan. Kalau yang gratis ini tidak bisa merekam. Ini harus memakai aplikasi tambahan seperti ini, Bandicam atau OBS dan aplikasi penangkap layar lainnya. Jika direkam langsung di Google Meet itu tidak bisa. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan versi dari Kemendikbud. Nah, berikut tampilan aplikasi Google Meet yang dari Kemendikbud. Ini mic sama, kamera sama, cuman di sini ada turn on caption. Kemudian ini ada raise hand untuk bertanya dan ada untuk merekam atau merekod meeting. Itu perbedaan antara yang pemberian dari Kemendikbud dengan yang gratis. Selanjutnya, ini beberapa rekan yang sudah bagikan linknya, sudah ada yang bergabung. Selanjutnya, untuk tadi menampilkan pemateri, kita bisa klik yang pin ini atau dipinkan. Bisa dipinkan, kemudian bisa di layar penuhkan atau tampilan si pembicaranya itu lebih besar seperti ini. Nah, ini di tampilan ini kita bisa pinkan atau tampilkan di layar lebar si pembicara atau pemateri, atau bisa juga yang dipresentasikan itu yang kita pinkan atau di layar yang lebih lebar. Ini tidak otomatis, berbeda dengan aplikasi lain. Ketika ada yang presentasi itu akan otomatis muncul di layar yang besar. Kemudian di yang bisa presentasi itu hanya co-host saja. Tetapi di aplikasi Google Meet ini, hanya bisa digunakan untuk siapapun yang bisa melakukan presentasi. Jadi tidak hanya co-host saja yang bisa melakukan presentasi. Kemudian ini untuk cara pinkan atau menampilkan pemateri atau materi yang di-share oleh teman kita. Selanjutnya, Mang Sopian, silahkan berbicara. Nah, ini tampilan orang yang berbicara dipinkan, jadi tidak otomatis akan muncul di layar besar ketika tidak dipinkan. Mang Sopian, cek. Silahkan dites suaranya. Siap. Tes. Jelas, Pak? Oke, siap. Sudah selesai. Sudah Kang? Siap, Pak. Itu hanya mengecek saja. Nah, ini sudah bergabung beberapa teman kita yang sudah mendapatkan link yang kita share. Kemudian untuk cara selanjutnya, tadi di aplikasi yang dari Kemendikbud ini lebih komplit. Ada raise hand, kemudian ada merekam, record meeting.
Nah, ini akan terekam dan hasilnya akan masuk ke Google Drive yang kita gunakan untuk Meet ini. Jadi nanti akan tidak usah bingung untuk mencari di mana hasil rekaman yang kita gunakan sebelumnya, itu tinggal buka di Google Drive saja. Selanjutnya, untuk memudahkan masuk Admit tanpa menggunakan manual. Jadi Admit itu untuk memasukkan teman kita, menyetujui teman kita tanpa menggunakan manual atau kita klik manual, yaitu dengan cara ini pinnya lepaskan dulu, jadi akan tampilnya akan seperti ini. Jadi itu di masing-masing layar itu harus dipin secara manual, berbeda dengan aplikasi lain. Aplikasi lain hanya co-host yang bisa share screen, kemudian di aplikasi lain yang apa? Nah, selanjutnya untuk auto admit. Jadi admitnya itu secara otomatis. Kita buka Google Web Store. Kemudian cari di sini auto admit. Nah, ini aplikasi auto admit, yaitu tadi untuk memudahkan kita agar tidak riweuh apabila ada orang atau rekan kita yang ingin bergabung. Jadi kita tidak mengklik satu persatu yang kita setujui. Jadi ini akan otomatis masuk. Nah, ini sudah terpasang di Google Meet, yaitu Google Meet Auto Admit. Jadi ketika kita tidak berada di depan laptop, bisa otomatis masuk rekan kita bisa bergabung ke Google Meet. Mungkin itu saja tentang penggunaan cara menggunakan aplikasi Google Meet. Dari tadi menu-menunya sudah dijelaskan, kemudian perbedaan antara Google Meet akun yang dari Kemendikbud dengan akun kita sendiri yang gratis. Itu perbedaannya. Ada bisa yang gratis tidak bisa merekam, yang dari Kemendikbud bisa merekam. Kemudian yang dari yang gratis itu menu-menunya tidak sekomplit yang dari Kemendikbud. Kemudian di sini kita bisa mengeluarkan rekan kita dengan cara klik tombol ini. Kemudian ini untuk menonaktifkan mic. Di Google Meet ini bisa menonaktifkan mic ketika ada yang menyalakan mic, ketika ada yang presentasi. Jadi bisa dinonaktifkan oleh siapapun, bukan hanya oleh host saja. Itu. Dan bisa presentasi bukan hanya co-host saja, tapi semua orang yang tergabung di Google Meet
akan bisa menampilkan layar atau mempresentasikan tanpa dijadikan host terlebih dahulu. Mungkin untuk pembahasan Google Meet ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasannya kurang pas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.